apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Gas 3 kg makin langka dan mahal di tengah masyarakat. Pemda bersama Pertamina gelar sidak LPG ke pengecer di Kota Mataram. Tergiur keuntungan besar, seorang tukang ojek online di Mataram diringkus polisi saat mengantarkan narkoba ke konsumen. Ribuan honorer di Lombok Tengah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pemda pastikan tidak ada yang dirumahkan. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Supaya ke depannya mungkin perlu ditambah karya ya. Karena kalau udah Maulid kan tidak normal-normal. Kalau 50% udah bagus lah, gitu loh. Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Pertamina menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pengecer LPG di Kota Mataram pada Kamis siang. Sidak menyasar sejumlah agen yang mengalami kelangkaan LPG dan diprotes masyarakat seperti di kawasan Panji Tilar, lingkungan Kekali, Kecamatan Sekar Bela, Mataram. Sejumlah pengelola mengaku memang kewalahan memenuhi permintaan masyarakat yang ramai ingin membeli LPG untuk kebutuhan Maulid Nabi. Dalam sidak tersebut, Pemda juga ingin memastikan harga gas LPG 3 kg tidak dijual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp17.000 per tabung. Sidak juga bertujuan untuk memastikan stok LPG masih aman dan tidak ada penimbunan seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Tambah kuotanya. Ya dalam hal ini sudah diajukan kok ya oleh teman-teman dari Pertamina gitu loh. Begitu mendekati hari besar kayak Idul Fitri, Idul Adha ya, Maulid, terus apa lagi itu? Lebaran Topat gitu kan. Nah ini yang perlu ditambah gitu loh. Nah seperti hari ini nih, alhamdulillah, ya kan, dari Pertamina LPG sudah menambah kuotanya gitu, kurang lebih 50% mas ya? Nah, 50%. Apakah sesuai dengan jumlah permintaannya Pemprov atau gimana? Apa nanti disesuaikan lagi? Jadi gini Pak, momen ini kan Maulid ini lebih banyak karena pengecer ini sudah tahu ada kebiasaan di tiap bulan ketika Maulid serapan tinggi. Jadi dimainkan harganya, stoknya diambilin, jadi mereka keliling mencari stok LPG sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan. Jadi sekarang prioritas kami adalah ketika sedang mendapatkan penyaluran adalah kita prioritaskan dari pangkalan ini untuk rumah tangga atau masyarakat sekitar. Apalagi lagi posisi seperti ini, makanya kita minta masyarakat tidak panik buying, silakan membeli di pangkalan resmi. Untuk memastikan stok LPG aman di pasaran, pemerintah daerah berharap Pertamina menambah pasokan LPG 3 kg dan disalurkan ke sejumlah kabupaten yang mengalami kelangkaan. Ebi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Tim pengendali inflasi Kabupaten Lombok Barat kembali menggelar sidak ke sejumlah pangkalan dan stasiun pengisian bahan bakar LPG di sejumlah wilayah pada Kamis siang. 2 stasiun pengisian yang didatangi diantaranya adalah SPBE di Kecamatan Gerung dan Kuripan, yang masyarakatnya kerap melaporkan kekurangan gas LPG. Selain mengecek ketersediaan LPG, petugas juga memastikan harga LPG yang dijual tetap normal maksimal Rp19.000 per tabungnya. Meski tidak menemukan pengecer yang menaikkan harga jauh dari HEP, namun petugas banyak menemukan stok LPG yang kosong di sejumlah pangkalan. Hal itu diduga terjadi karena terbatasnya kuota gas LPG 3 kg yang dikirim dari Pertamina di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat saat ini. Pengelola juga mengaku kuota yang tersedia hingga 30 ton per hari dinilai masih kurang di tengah melonjaknya kebutuhan gas LPG di daerah. Sebelum sudah minta udah saya kirimnya. Sekarang kita di rata-rata 20 LO. 20 apa? Ya, 20 LO. Berapa itu? LO ini ke truk, 20 truk, jadi sekitar 10.000 tabung kurang lebih. Nah,
kita minta 2 kali. Ya, itu permintaan kita. Namun kita tidak tahu realisasinya. Itu dasarnya perkiraan apa? Alasannya penambahan itu? Alasan kita dari segi kemampuan penyaluran kita mampu, kemudian dari segi permintaan masyarakat itu yang paling utama. Iya, ya mungkin itu ada mes di Pertamina anunya, tapi yang penting prinsipnya itu adalah yang masuk dari Pertamina ke SPBI itu normal, yang keluar dari SPBI juga normal, yang ke agen. Cuman kita agak sulit memonitor wilayah Lombok Barat karena walaupun SPBI ini di Lombok Barat, ini juga melayani Kota Mataram dan Lombok Timur. Dia hanya 3 agen yang dilayani dari 9 agen di Lombok Barat. Untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pemda meminta Pertamina menambah kuota gas LPG 3 kg dari 30 ton menjadi 45 ton per harinya di Kabupaten Lombok Barat. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan ribuan tenaga honorer daerah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM setempat, sebanyak 4.591 honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu pada tahun 2025. Mereka adalah para honorer yang tidak lolos seleksi P3K reguler pada tahap sebelumnya, namun namanya sudah masuk dalam database di daerah. Komposisinya sebanyak 1.528 orang merupakan guru honorer, 1.764 orang merupakan tenaga teknis, dan sisanya sebanyak 1.299 orang merupakan tenaga kesehatan. Penetapan ini berdasarkan arahan dan persetujuan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan roda pelayanan birokrasi di daerah. Macam variasi dia, pokoknya minimal 3 tahun dan ada yang sudah sampai 10-15 tahun. Ini sudah tes semua hari? Ya, yang terakhir kemarin kan. Artinya setelah terakhir tes kemarin, tidak ada tes lagi. Tetap sama sih, kalau tidak sampai kita juga langsung nanti akan diberikan juga. Sama seperti itu juga kan, kontrak juga. Mengenai pengajiannya sudah saya sampaikan. Berbeda dari kabupaten kota lainnya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjadi wilayah yang seluruh honorernya terangkat menjadi P3K paruh waktu dan tidak ada yang dirumahkan. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah produksi kita sampai saat ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membentuk komunitas petani bernama Barikade Pangan di sejumlah desa dan kecamatan untuk mendukung terwujudnya target swasembada pangan di daerah. Salah satunya dilakukan di Desa Banyuurip, Kecamatan Gerung, yang melibatkan puluhan petani muda yang produktif sebagai anggotanya. Tim Barikade Pangan itu nantinya akan fokus pada peningkatan produksi tanaman hortikultura, pemanfaatan lahan tidur, dan peningkatan keterampilan dan teknologi pertanian. Kehadiran mereka diharapkan menjadi penggerak dalam menghadapi ancaman krisis pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya program kemitraan ini, pemuda-pemuda tani kita itu bisa mendapatkan penghasilan. Ini jadi untuk mengurangi pengangguran juga mendapatkan penghasilan. Hitung-hitungannya kalau kita misalnya hasilnya 3,5 ton saja per hektar, bisa sekitar kurang lebih antara hasilnya per bulan tuh pemuda yang 15 orang tadi anggotanya pemuda Brigade Pangan itu 15 orang. Itu bisa mendapatkan hasil sekitar 6,5 sampai 9 juta per bulan. Sejumlah petani mengapresiasi program ini untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan agar lebih berkualitas dan modern. Kita sangat harapkan berada di Desa Banyuurip, terutama banyak sekali teman-teman kita yang milenial, apalagi yang sudah jurusan S1, baik jurusan pertanian dan peternakan.
Nah sebenarnya itu yang kita harapkan ke depannya. Berapa orang Bang ini? Kita itu 15 orang, dibina 15 orang. Siapa yang bina nanti ke depan? Nanti langsung dari kementerian. Selain menciptakan kemandirian, Brigade Pangan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan menarik minat para pemuda untuk bertani. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.